Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih surat ke-7 yaitu suratul A'raf ayat 117 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wa auhayna, dan kami wahyukan, ila Musa, kepada Musa, an namanya tafsir ya ini, alqi asaka, bahwa lemparkan tongkatmu. Jadi isi wahyunya kepada Nabi Musa itu, ya, inspirasi, lempar tongkatmu. Faida, maka tiba-tiba hiya, tongkat, talqafu, menelan, ma yafikun, apa yang mereka sulapkan, ya, apa yang mereka tunjukkan. Fawaqal haqqu, maka terwujudlah hak. Wa batala, dan batal, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Nanti kita terjemah dulu ya. Faghulibu, maka mereka dikalahkan. Hunalika, di situ. Wangqalabu, dan mereka kembali. Saghirin, atau mereka menjadi saghirin, orang-orang yang saghir, kecil maknanya. Orang-orang yang, kalau bahasa Indonesia itu, karena di sini padannya dengan menang, maka pecundang. Maka jadilah mereka pecundang-pecundang, orang yang kalah. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan tukang-tukang sihir, ya, serta-merta sujud. Serta-merta sujud. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, bi rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Sekarang tafsirnya. Nah, saudara-saudara, hal yang perlu juga kita kuasai dalam wawasan Al-Quran ini adalah keterampilan menghentikan. Keterampilan menghentikan bacaan karena nafas kita nggak nyampe.
Ya. Contohnya kalau kita nafasnya berhenti wa auhayna, karena begini, dalam bahasa Arab itu tidak ada pemotongan kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada begini, saya mau ke pasar, gitu kan, bisa kan? Saya mau ke karena ini habis sar di sininya. Bahasa Arab nggak ada begitu. Jadi harus satu kata, satu kata, satu kata. Nggak boleh di tengah. Contohnya, wa auhayna ila Musa an. Contohnya berhenti, harus an. Nah, karena ini tanggung di tengah, maka diulang. Jadi kalau seperti begini, saya bawa motor mau ke pesantren. Contohnya gitu. Saya bawa motor mau, napasnya habis, berarti kan belum tutup tuh, ya. Maka harus diulang. Saya bawa motor mau ke pesantren. Titik. Jadi titik baru boleh. Nah, dalam bahasa Arab, wa auhayna ila Musa an alqi asak. Contohnya gitu. Nggak boleh asaka faida, nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Sama dengan orang sering salah. Dia membaca begini. Termasuk diantaranya guru saya. Grammar lagi, ahli bahasa. Saya nggak setuju dengan beliau. Contohnya gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini artinya kepadamu. Tapi bukan berarti diberhentikan. Di situ seakan-akan ada hamzah. Iyyaka na'budu. Nggak boleh saya beli pisang goreng. Nggak boleh begitu. Jadi harus bablas. Ya, jadi salah satu wawasan yang harus kita miliki, cara menghentikan. Sama dengan ini. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Ya, kalau berhenti di situ. Karena ini tanggung, an alqi asaka fa idza hiya talqaf. Soalnya talqaf nafasnya kurang. Bacanya kan harus talqafu ma yafikun. Fa idza hiya talqaf. Ya, enggak boleh talqafu, enggak boleh. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Selanjutnya fa waqa'al haq, berhenti. Nah, karena ini di tengah, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ada yang boleh berhenti dibiarkan sama dengan langsungnya, sama dengan wasalnya. Faghulibu hunalik, contohnya gitu. Berhenti, ini gara-gara nafasnya nggak kuat. Faghulibu hunalik. Nah, itu. Faghulibu hunalika wang kolabu, napasnya berhenti lagi, nggak kuat. Wang kolabu, sama dengan wasalnya. Wang kolabu sagirin. Wa ulqiyas saharatu sajidina qalu, berhenti di situ. Qalu amanna birabbil, nggak boleh birabbil. Ya, kalau mau berhenti birob. Nah, jadi nggak boleh diambil sebelah. Birabbil, nafasnya kurang, nggak boleh, harus birabbil alamin. Karena birabbil itu terdiri dari rabbi al alamin. Jadi pemenggalan ini harus bisa. Sekarang tafsir. Wa auhayna, qala Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala anna auha ila abdihi wa rasuli Musa. Pada ayat ini Allah memberi kabar kepada kita bahwa Allah telah memberi wahyu kepada hambanya dan kepada rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Bidzalika mawaqif azim, di tempat itu yang besar. Karena ceritanya dikumpulkan ahli-ahli, disaksikan oleh Fir'aun dan kabinetnya. Ya, digelar perhelatan akbar. Jadi Nabi Musa dan tukang sihir bertanding, sama-sama mengeluarkan kesaktian gitu.
Alladzi farraqallahu ta'ala fi bainal haq wal batil, yang Allah bedakan, ya, Allah pisahkan yang hak dan yang batil. Ya'muruhu bi al yuqiyama fi yaminik wa hiya asahu, yaitu Allah menyuruh agar melempar apa yang ada di tangan kanannya, yaitu berupa tongkat. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkat itu talqafu, menelan, takulu, makan, ma ya'fikun, apa yang mereka lemparkan. Tapi kalau dalam bahasa terjemahnya begini, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Tuh, kalau di sini tongkat itu memakan apa yang mereka lemparkan. Wa yuhimuna anau haq wa huwa batil, dan mereka memberi kesan bahwa yang dilemparkan itu benar, bukan palsu, padahal palsu. Wa qala Muhammad Rashid Ridha, dzikirahuna wa fi surati Thaha amru ta'ala li Musa bil ilqa. Di sini ada kata-kata alqa, lemparkan. Wahya fi suratus syu'ara, dalam syarat syu'ara, annau fa'alal ilqa alladhi amara bihi walam yadhkur amra. Kalau di surat asy-syu'ara disebut, ya, tidak disebut kata alqa. Jadi Allah tidak mengatakan lemparkan, tidak. Tapi Nabi Musa langsung melemparkan, tidak ada perintah. Fahudhifa min kulli surah ma athbata muqabalatahu muqabilihi fil ukhra wa hiya min qubail ihtibaq fi suwar wal ijaz al muaddi al ma'aniya al muta'addida bi akhsari ibarah. Ini adalah satu bentuk penghematan kata. Jadi kalau di sana nggak disebut lemparkan, ya, jadi nggak disebut secara panjang. Allah memberikan inspirasi, wahai Musa lemparkan, nggak begitu. Kalau di surat Asy-Syu'ara, lemparkan tongkatmu. Ya, disebut ini beritanya, maka Nabi Musa pun melempar tongkatnya. Jadi nggak ada kesan Allah berfirman, wahai Musa lemparkan tongkat, nggak ada kata itu. Nah, ini salah satu bentuk penghematan kata, ya, karena Al-Quran itu kitab suci yang banyak cerita diantaranya, tapi dengan sedikit kata, sehingga umatnya bisa menghafal. Kalau ini terlalu banyak, itu bisa bukan sekedar 30 juz, mungkin bisa 60, bisa 90 juz, ya, tapi dibuat 30 juz. Semua berita ada di situ. Fawaqal haq, maka menjadi real. Waqwa itu real, al-haqqu kebenaran, wa batal dan batil, lawan dari batil. Hak dan batil, ya. Makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Qala Ibnu Jarir, artinya zaharul haq, maka menjadi terang kebenaran. Wa tabayyana liman syahidahu wa hadarahu fi amri Musa, dan menjadi jelas bagi orang yang hadir pada saat itu. Wa annahu lillahi rasulun yad'u ilal haq. Apa yang bisa ditangkap dari yang hadir? Bahwa apa yang dikerjakan Musa adalah kebenaran, bukan bercanda, bukan mainan, bukan sekedar pertunjukan, tetapi ada makna yang ditangkap, ya, karena tongkat itu menjadi ular yang nggak tanggung besarnya. Ya. Wa batala ma kanu ya'malun, dan batal apa yang mereka kerjakan, min ifki sihri wa kidbihi wa mukhayilihi wa makhayilihi, yaitu apa? Batalnya itu apa? Yaitu kebohongan sihir dan dustanya sihir, kepalsuan sihir. Jadi mereka bisa membedakan, oh kalau itu cuma bayangan, kalau ini kenyataan. Ini cuma bayangan saja. Qultu wa kadzalika fi kulli zaman yuqi Allah haq wa yudhiruhu. Begitulah setiap zaman. Pada setiap zaman Allah akan tampakkan mana yang benar, mana yang salah. Wa yubtil batil wa ahlahu, dan Allah membatalkan kebatilan bersama orangnya. Tapi, tuh ya, tapi untuk mewujudkan kebenaran dan kebatilan, kalau sekarang tuh butuh waktu.
Ya, salah satu cirinya itu ada low respon. Kalau kebenaran agama itu dibuktikan lama. Kalau kebenaran ilmu pengetahuan cepat. Tapi kalau agama itu lama. Nanti akan kebuktian. Contohnya kemusyrikan. Mana sih yang benar? Tuhan itu apakah perlu patung apa enggak? Ya kan manusia sama-sama nggak tahu. Gagal kan? Kalaulah itu bisa dipecahkan oleh akal, tentu orang Jepang tidak akan menyembah matahari. Kan mereka akal bagus. Industrinya maju. Kok otak yang begitu cerdas nggak mampu menemukan yang hak? Jadi seandainya Allah tidak menurunkan wahyu, bagaimana jadinya manusia? Kan mereka akalnya juga cerdas. Bangsa-bangsa Eropa tahu. Ya, tapi kita lihat bagaimana mereka menemukan Tuhan. Bahwa meyakini adanya Tuhan itu hampir ada di hati semua orang. Tapi harus bagaimana kepada Tuhannya itulah ini yang nggak bisa. Makanya itu manusia sukses dalam rububiyah. Ya, tauhid rububiyahnya sukses sehingga wa idza sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, ya, la yaqulanna Allah man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Fa anna tu'fakun, tapi mengapa kebaktiannya kok menyimpang? Uluhiyahnya kok salah? Rububiyahnya bagus. Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang mencipta kamu? Allah. Tapi mengapa menceng? Timbal baliknya kepada Allah. Nah ini, jadi manusia dalam tauhid rububiyah sukses. Tapi gagal dalam mengekspresikan tauhid uluhiyah. Maka Allah tahu kelemahan manusia itu, makanya turun wahyu. Seandainya Allah tahu manusia itu bisa menemukan Allah dengan sebenarnya tanpa wahyu, ya nggak akan turun wahyu. Maka turun itu. Wahyu itu pentingnya begitu, karena Allah tahu kelemahan kita. Ya, menurut Ibnu Jarir begitu, setiap masa akan ditunjukkan kebenaran. Lakin syaritatan ayakuma alul haq bil haq wa nusrati, tetapi ahli haknya ini jangan diem. Yang ngerti ini jangan diem. Jadi jangan dia udah tahu disimpan sendiri. Kan salah satu tugas kita itu tawasau bis sabri, tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Ya, setelah kita illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh, dia udah ngerti beramal saleh, tapi harus tawasau. Harus disampaikan pada orang lain, berdakwah namanya. Berdakwah dan bersabar. Tuh, kata di situ, wa mata aghfala ahlul haq haqa, jika ya ahli hak itu lupa melalaikan hal ini, lalai, watawanau, dan ngendet-ngendet, maksudnya apa? Lon-lonan, ya, terlalu lamban membiarkannya, rafa'al batil ra'sahu, maka kebatilan ini akan datang, wa zahara ala haq, dan bisa mengalahkan yang hak. Ya, yang hak ini bisa dikalahkan oleh kebatilan. Karena salah satu penyebabnya ahlil haknya diam. Aula yushikanna Allah ayyudhiba bil mutawanina fi nusratil haq, atau Allah menghilangkan. Jadi tindakan dari penyangga kebenaran ini, penjunjung tinggi kebenaran, diam. Dia memilih sikap diam. Nah, dengan diamnya ini nanti Allah akan hilangkan mereka. Dihilangkan mereka itu maksudnya gimana? Mereka ditiadakan, diwafatkan tanpa pengganti. Ya, penjunjung tinggi kebenaran ini, penyeru kebenaran, satu demi satu diwafatkan oleh Allah. Generasi berikutnya nggak ada lagi. Udah harus hilang. Wa yajidu biman yansuru dinahu.
Atau mereka nanti akan dimusnahkan oleh Allah dan diganti dengan hamba-hamba Allah yang bersedia menolong agamanya. Nah, ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Muhammad, surat ke-47, ayat 38. Wa in tatawallau, dan jika mereka berpaling, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan gantikan kaum selain kalian. Summa la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak akan seperti kalian. Mereka akan menegakkan kebenaran, tidak seperti kita. Ya, begitupun dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 54. Allah menyatakan, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum." Maka kelak Allah akan datangkan kaum yang Allah cintai. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati terhadap sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan bergengsi, ya, petarung terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka jihad di jalan Allah. Wala yakhafun, mereka tidak takut laumata laim, celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah, tapi hal seperti ini adalah fadlullah. Enggak semua orang bisa. Kalau Allah sudah mengatakan fadlullah, itu berarti pilihan. Ya, enggak dibagi kepada semua orang. Itulah anugerah Allah, yu'tihi may yasha. Allah akan berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, ini jadi generasi, saudara. Generasi anak-anak kita ini lemah, lembek. Nggak tahu kenapa. Ya, kita sudah berusaha keras. Kita udah ngerti, kita beritahu, mereka kurang mau meresponnya. Anehnya begitu. Yang tampil kita lagi. Ya, seharusnya kita ini sudah sebagian masjid sudah diisi oleh anak-anak muda. Anak kita kan sudah rata-rata 50 ke atas. Ya, sudah saatnya akan dihilangkan oleh Allah. Satu demi satu. Nah, ini harus ada penggantinya. Tapi nggak kelihatan penggantinya. Tampil lagi, kita lagi. Illal nasaru faqad nasaral, dan begitu seterusnya. Banyak ayat-ayat yang menyatakan kalau ahli kebenaran itu diam atau menunda-nunda, nanti Allah akan datangkan kaum yang lebih keren. Faghulibu hunalika, maka mereka dikalahkan. Hunalika ini artinya di situ. Jauh sebenarnya hunalika ini. Pengertian hunalika ini jauh. There. Jauh ya. Kalau ini hadza, itu zaka. Nah, kalau zalika jauh, hunalika di sana lebih jauh pisan. Wangqalabu, dan mereka pulang sogirin, sebagai pecundang, kalah. Namanya orang kalah kan, ya bagus nggak marah, ada yang marah. Maka mereka pun dikalahkan di sana dan kembali sebagai pecundang. Qala Muhammad Rashid Ridha, ai ghuliba Fir'aun wa mala'u fi dzalikal majmal azim. Maka Fir'aun dan petinggi-petingginya di perhelatan besar itu dikalahkan. Kan malu kan? Karena di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup sih kalah nggak begitu malu. Ini dipermalukan di tempat terbuka. Alladzi kana fi idin lahum wa yaumazina min mawasimihim. Karena hari itu adalah hari Id. Id. Di saat orang-orang yang datang tuh mengenakan pakaian bagus-bagus untuk menyaksikan show itu. Ya, dikalahkan pisan. Darabau Musa mau'idan lahum bisu'alihim kama bayyana fi surati Thaha. Ini karena permintaan mereka seperti yang Allah sampaikan dalam surat 20 ayat 59.
Qala, Nabi Musa mengatakan mau'idukum yaumuz zinah. Ya. Waktu kalian, waktu pertunjukan adalah yaumuz zinah, pada hari perhiasan. Pada hari orang mengenakan perhiasan. Wa ayyusyaran nas, dan orang-orang dikumpulkan duhan di waktu duha. Ya, dikumpulkan itu. Jadi pertunjukan ini di waktu duha dan di tempat yang terbuka. Di mana orang-orang pada secara serentak ya dalam jumlah besar menuju ke situ. Litakun al-Fatihah zahiratan mubayyinatan li jamahirin nas. Ini memang sudah merupakan skenario Allah supaya kekalahan mereka disaksikan banyak orang. Jadi betul-betul dijatuhkan oleh Allah. Walam yakun faghalabahu Musa. Allah tidak mengatakan faghalabu Musa. Musa mengalahkan mereka. Tidak, tapi di sini disebutkan mereka dikalahkan. Ya. Li'anna dzalika lam yakun bikasbi wa san'ihi. Karena yang mengalahkan bukan Musa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lewat Nabi Musa. Jadi bukan kemampuan Musa yang mengalahkan. Wang qalabu, dan mereka pun pulang. Ai'adu min dzalikal majma' sagirin adzillah, dalam keadaan hina serta ya kalah. Bima ruziu bihi minal khidlan wal khaybah. Karena apa yang mereka dapatkan, orang kalah kan bagaimana rasanya kan? Malu, nihil, awsaru sagirin, atau mereka menjadi kecil. Karena otomatis kan yang kalah itu menjadi kecil. Wa inna ma khassa hadza bi fir'aun wa mala'i wa kana mutabadir ayyakuna lisara awalan wa bidzati oleh Fir'aun bittaba' lil jami' ala sawa. Seharusnya menurut perhitungan mereka yang menang itu tukang sihir. Ya, karena ada di otak Fir'aun tuh yang menang itu tukang sihir. Dari sisi persiapannya, itu kan? Keterampilan yang sudah teruji, diakui oleh banyak orang, seharusnya mereka yang menang. Jadi singkatnya Fir'aun tuh tidak siap kalah. Ya. Jadi Fir'aun dan kabinetnya ini tidak siap kalah. Tidak emosinya ini tidak untuk dikalahkan. Perhitungannya menang. Wali Fir'aun tab'i awali jami' ala sawa li'annahu ta'ala bayyana makana min akibati saharati wa ulqiyas saharatu sajidin. Kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun itu ambruk serta merta bersujud. Nah, ini yang lebih memalukan. Udah kalah aja, nggak ada di otak Fir'aun tuh bakal kalah. Ya, oke lah, diterima. Ini tukang sihirnya Fir'aun membelot. Waduh, ngisin-ngisinaken. Tambah malu dia. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ya, kalau bahasa coretan itu lan dibalangaken apa tukang sihir hale pada sujud. Nggak mengerti kan? Dibalangaken. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dan tukang sihir itu serta-merta meniarapkan diri. Jadi ambruk. Ya. Qalu sambil berkata, amanna, kami beriman, bi rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Nah, ini berarti kan bukan permainan. Kalau permainan, pasti yang mereka katakan kami ngaku kalah. Kan begitu kan? Tapi yang mereka nyatakan ini kami beriman. Bukan ngaku kalah. Kami ngaku kalah. Kami terima ini kekalahan. Nggak begitu. Kami justru beriman. Qala Ibnu Jarir, apa yang terjadi sebenarnya? Kok perhelatan ini, pertunjukan ini bisa membuat tukang sihir Fir'aun ini manuver? Ya. Kalau dia melihat apa yang dilakukan Nabi Musa itu hal biasa, ya biasalah pertandingan pasti kalah menang kan. Nggak sampai lalu dia bergabung dengan Nabi Musa. Kok tiba-tiba dia bisa begitu, kepikiran begitu? Apa sebenarnya ya yang membuat hatinya terketuk?
Kan dia dihadapkan juga pada hebatnya Fir'aun. Risiko yang dia terima kalau dia menyatakan bergabung dengan kebenaran. Kan risiko juga kan? Ya, kalau dia diam-diam ya ngaku, ya saya ngaku kalah lah. Mending itu mah, diam-diam nanti menghubungi Nabi Musa beriman. Iman betul-betul di depannya. Di depan Fir'aun. Amanna bi rabbil alamin yaquluna saddaqna bima ja'ana bihi Musa. Kami percaya, ya, kami jujur, ya, mengatakan apa yang dibawa Musa itu benar. Jadi bukan sihir. Jadi mereka tahu ini asli, bukan sihir. Tukang sihir kan pasti tahu. Ya kita gak bisa mengkonon mah. Begitu kan? Itu mah namanya keterampilan tangan. Tukang sihir pasti tahu. Tukang sulap lah. Tukang sulap pasti tahu kehebatan tukang sulap lainnya. Oh, dia bisa begitu ya. Dia tahu pasti. Oh, ini sulap cuma lebih cepat. Nah, gitu kan contohnya. Tapi ini enggak. Ya, dia mengakui kebenaran. Tuh. Bahwa analladzi alaina ibadatuhu huwallazi yamlikul jinna wal insa wa jamil asya wa ghairi dzalik. Apa sebenarnya yang menjadi keyakinan tukang sihir Fir'aun? Bahwa yang pantas diibadati bukan Fir'aun, tapi pencipta alam semesta yang telah mengutus Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun ini setelah mempraktekkan kemampuannya, ya, dipandang oleh tukang sihir Fir'aun ini bukan tukang sihir lagi. Ya, bahwa Musa ini bukan sihir, tapi betul-betul utusan ini. Padahal Nabi Musa kan nggak pamer-pamer, ya. Sebelumnya nggak ceramah itulah. Tidak memberikan pencerahan, saudara-saudara saya ingin menyampaikan bukti-bukti dari Allah. Nggak begitu, dia langsung kan pertunjukan. Tapi kok kenapa bisa menyadarkan? Ini yang luar biasa ya. Dari seorang, dari tukang sihir ini. Wa qala Ibnu Atiyah lamma ra'a saharata min azimil qudra wa ma tayaqqanu bihi nubuwata Musa amanu biqulubihim. Kata Ibnu Atiyah, saat tukang sihir melihat kemampuan yang luar biasa yang dimiliki Musa, mereka tidak ada, ya, dalam hati mereka mendudukan Musa sebagai orang biasa atau sebagai teman-teman dia yang sama-sama mampu mengeluarkan sihir, ya. Bukan permainan ini mah itu. Wan dafa ila zalika istihwal wa isti'dzam wal faza' min qudratillahi ta'ala fa kharru sujada. Maka hati mereka terketuk, manuver, maka itulah ditunjukkan dengan sujud, langsung ambruk begitu. Kalau kita biasa kan ngaku, ya kita ngaku kalah lah, lalu pulang gitu kan. Ini enggak, langsung bergabung. Mutatarihin wa amanu nutqan bi alsinatihim, karena mereka menyatakan beriman dengan lisan, dengan ucapan. Wa tabyinihim ar-raba bi dzikri Musa wa Harun wa zawala an rububiyyati Fir'aun wa ma kana yatawaham fihil juhal bi anna rabbun nas. Dan mereka pun menyatakan kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi mereka yakin bahwa Musa dan Harun ini bukan sekedar keterampilan diri, ya, kepiawaian, bukan, tapi dia adalah utusan. Itu menurut Ibnu Atiyah. Menurut Ar-Razi, qala al-mutakallimun wa hadhihi ayat min adzami dalail ala fadilatil ilmi. Kata Ar-Razi, pertunjukan ini memberi kesadaran, menyadarkan umat Islam betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Jadi kalau di zaman dulu, seperti itulah sahabat-sahabat mengungguli orang-orang Romawi dan orang Iran. Persia, dia mampu, punya kebolehan lah. Nah sekarang umat Islam kurang. Ya, paling bernostalgia, oh dulu saya umat Islam yang nemuin. Sekarang bagaimana? Kita ketinggalan ya. Ya. Tidak seperti dulu, kata Ar-Razi, seharusnya inilah ilmulah, ya. Seharusnya ini menyadarkan kepada umat Islam, ilmulah
ya, atau dengan ilmu lah kita bisa mengalahkan orang-orang lain, karena kita kan nggak punya mukjizat kan. Ini ilmu. Waqifina ala muntahahu fala makanu kadzalika wa wajadu mu'jizata Musa kharijatan an hadis Sahara. Tukang sihir ini, Fir'aun ini tahu bahwa apa yang dipertunjukkan oleh Musa itu bukan sihir biasa, tapi itu adalah mukjizat. Alimu annau minal mukjizat ilahiyah la min jinsin tamwihat al-basyariyah. Mereka sadar apa yang dibawakan oleh Musa itu bukan kamuflase. Nah, seperti sihir kan, sebenarnya nggak ada tapi diadakan. Dia melemparkan tali tambang menjadi ular. Sebenarnya bukan ular, tambang saja, cuma kelihatannya. Tapi pada tongkat Musa ini bukan kelihatan, betul-betul nyata. La'alau akmala minna fi ilmi sahar faqadara ala ma ajazna minhu. Jadi pertunjukan ini ya memberi inspirasi pada kita bahwa Nabi Musa punya kebolehan lebih dari tukang sihir. Nah, kata Ar-Razi, seharusnya kita sekarang juga begitu. Seharusnya kita begitu, ya. Punya keterampilan lebih dari orang yang tidak beriman. Kanu kamilina fi ilmi sahar. Tapi dalam merespon COVID, beberapa orang kafir juga masuk Islam karena melihat respon umat Islam, ya, yang tidak terlalu panik seperti mereka. Kita menerima ya hidup mati karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mereka kagum, tapi baru sebatas itu. Ada yang masuk Islam gara-gara begitu. Kamu nggak panik? Ya, hidup mati kan Allah juga yang melakukannya, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Kita pasrah, kita hanya berusaha. Nah ini, ya. Orang Jepang ini kemudian masuk Islam, melihat ketahanan umat Islam dalam merespon COVID. Ya, alhamdulillah. Tapi baru sebatas itu. Wali ajri kamalin fi dzalikal ilmi intaqalu minal kufri ila ilman. Karena mereka melihat kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Harun, mereka pun manuver dari kafir menjadi muslim. Fa idza kana halu ilmi sahar kadzalik, famadzanuka bi kamali hal insan fi ilmi tauhid. Ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid ya melebihi segalanya. Umat Islam dengan bertauhid, mereka terhindar dari kebodohan. Karena sepinter-pinternya bangsa yang maju dalam urusan tauhid mereka kurang. Mereka menciptakan komputer, mereka menciptakan robot, semua ciptaan mereka melayani mereka. Tapi giliran soal ketuhanan, mereka bikin Tuhan, Tuhannya disembah. Ini kan kebodohan. Seharusnya yang dibuat itu yang melayani pembuat. Kita dibuat oleh Allah, kita melayani Allah, kan gitu kan? Benar kan? Kita bikin robot melayani kita. Kita bikin AC melayani kita. Mati, hidup, sekian, naik, turun, mau kita. Tapi kenapa kok kita bikin patung, kita layani dia, kasih makan, kasih minum? Ini kan kebodohan. Otaknya nggak mikir. Ya, sehingga Allah terus mengkritik kita ini. Mengkritik kita sebenarnya mengangkat derajat kita. Supaya jangan bodoh kamu. Benda yang kau ciptakan itu tidak lebih tinggi daripada kamu. Gitu kan? Nah inilah. Jadi tauhid itu sebenarnya mengangkat derajat umat Islam. Qultu hadzal mulahadza allati lahadzal mufassir ar-Razi fi fadilatil ilmi khususan ilmu tauhid al-mabni ala nusus kitab wa sunnah. Kata pengarang kitab ini, inilah salah satu renungan dari Ar-Razi, seorang mufassir yang menyatakan bahwa ilmu tauhid melebihi ilmu semuanya. Ilmu tauhid ini melebihi semuanya. Tapi ilmu tauhid ini jangan sampai hanya dipahami wujud kitam bako. Kalau itu mah menurut saya pengetahuan saja. Nggak ada prakteknya gitu loh. Wujud kitam bako itu hanya sekedar pengetahuan. Oh Allah ada, Allah
kekal. Hanya begitu aja. Tapi nggak diambil pelajaran, Allah kekal, kita nggak kekal. Karena itu kita harus memanfaatkan keberadaan kita ini untuk manfaat sebesar-besarnya. Karena kita tidak kekal. Harusnya kan begitu. Idla syaka annau kama qawiyat talibul ilmi as-sadiq fi ilmi tauhid kan asbata wa aktsara yaqinan. Karena itu orang yang belajar tauhid pasti seharusnya keyakinannya lebih dari orang biasa. Li'anna tauhida humul umudul faqri wal asasul ladzi tambani alai syariat. Karena tauhid itu adalah pondasi dari syariat. Wa masiwahu furu'un lahu. Selain dari tauhid adalah furu'. Furu' itu adalah cabang. Ya, sama dengan pohon, tauhid itu akar. Kalau akarnya lemah kan tumbang. Wa imtidadu litatbiqil amali alladhi huwa natijah ilmi bitauhid alladhi yakhul insan zahiran wa batinan. Yang harusnya ya betul-betul menyerap secara zahir dan batin. Maksudnya begini. Seharusnya tauhid yang dimiliki umat Islam itu tidak akan berubah karena kuat sekali. Ya, meskipun dihadapkan pada begitu banyak benturan, godaan dan ujian. Nah, kita sekarang tenang karena kita hidup di tengah umat Islam. Ya kan? Kita sholat karena dekat masjid. Bagaimana kalau Anda dihadapkan pada situasi tidak ada masjid? Masih sholat enggak? Masih nyari-nyari masjid enggak? Tuh, contohnya lagi safar. Safar sedikit aja enggak sholat. Gimana kalau betul-betul enggak ada masjid? Ya? Anda bisa tahan enggak? Tuh, itu tergantung kepada tauhid yang dimiliki seseorang. Ihtaja'alu ta'lim bi ayat faqala ad-dalil ala anna ma'rifatullah la tasula bi qaulin nabi anna ulaika syarat lama qalu amanna bi rabbil alamin lam yatim imanum falama qalu rabbi Musa wa Harun tamma imanum wa dzalika yadullu ala qaulina. Kata Razi lagi, begitupun tauhid tidak hanya kita bisa petik dari Quran, tetapi juga dari teladan pada Rasulullah. Karena dibuktikan ini. Tukang sihir Fir'aun tidak sekedar mengatakan, aku beriman, kami beriman kepada Tuhan. Tapi disambut dengan, aku beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Jadi maksudnya begini, kebertuhanan kita ini tidak akan banyak manfaat kalau kita tidak mengikuti teladan Rasulullah. Rasulullah lah yang membimbing kita. Makanya ahli-ahli berkesimpulan, nikmat tertinggi yang diterima oleh seorang muslim adalah keberadaan Rasulullah. Walaupun sudah ada ilmu tauhid, sudah ada Quran, ada hadis, tapi kalau nggak ada contoh ya nggak bisa. Ya kalau sekarang mah, apakah Anda menjadi muslim yang sempurna dengan hanya membeli dari toko kitab, Quran dan hadis yang lengkap, tapi nggak ngaji lagi? Nah kan kita nggak ngerti bahasa Arab, diplototin terus tak Qurannya. Bukan itu ya. Jadi aku meninggalkan dua, kitab Allah dan sunnah Rasul, bukan kita punya Quran dan sunnah Rasul terus didiemin aja di rumah. Nggak bisa, harus kita pelajari. Jadi walaupun bahasa kasarnya, walaupun bosok, si kitab itu bosok karena bolak-balik jadi amburadul lah, acak-acakan. Itu jauh lebih baik daripada beli baru, dilaminating, nggak pernah disentuh, dikemoceng doang. Bukan itu maksudnya. Dibaca-baca doang setiap Jumat, Yasin, tapi nggak pernah dimengerti isinya. Ya, itu salah, bukan itu. Jadi harus ada bimbingan dari Rabbi Musa wa Harun. Jadi tauhid tidak bisa lurus kalau tidak meneladani Rasulullah. Sehingga ulama mengatakan supaya bisa lurus, kita harus melakukan dua hal, ikhlas dan ittiba. Kalau istilah saya, ya, mengupdate informasi, mengupgrade diri. Nah, syarat pokok kita bisa maju, mengupdate informasi. Ngaji terus, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung berarti hadir
di pengajian, secara tidak langsung baca buku. Ketika kita tahu yang benar begini, yang lama salah, kita tinggalkan, kita perbaiki. Ya namanya orang kan bertahap. Ya. Lama-lama ngerti, yang nggak ngerti, yang salah kita tinggalin. Kita beralih kepada yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di seputar sholat. Tapi kali ini uraiannya lebih lengkap ya. Masih tentang waktu sholat. Saudara, Rasulullah menetapkan waktu sholat itu sesuai dengan ilmu. Bukan sembarangan. Kalau saudara tahu belajar falak, maka saudara akan bertambah kagum. Ya, bertambah kagum terhadap keputusan Allah dan Rasulnya menentukan waktu. Itu sangat akurat. Tuh, contohnya, kita untuk mengetahui sholat 5 waktu, cukup kita dapat menginput kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Itu saja. Ya, contohnya, kalau kita sudah tahu nih, matahari, contoh ya, matahari terbit jam 6 pagi, matahari tenggelam jam 6 sore. Berarti zuhur tuh di tengahnya, jam 12.00. Tapi untuk kehati-hatian, karena penelitian kadang salah, ditambahin 1, jadi 12.01. Itu udah zuhur. Jadi setengahnya itu zuhur. 3/4-nya asar, tambahin sedikit ya untuk ikhtiyat 3/4-nya itu. Jadi kalau full 100% maghrib 1, udah ketahuan kan? Kalau tengah zuhur 2, tuh ya, 3/4 asar 3. Isya gimana? Isya tambah 80 menit. Dari waktu maghrib 80 menit 1 menit 20 dari 80 menit. Subuh gimana? Subuh sama 80 menit sebelum matahari terbit. Udah jangkep 5. Jangkep 5. Cuma kita itu tahu inputnya itu. Kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam. Begitupun menentukan awal bulan, karena falak dibutuhkan untuk ya mendapat info 5 hal. Falak dibutuhkan nih. 1, mengetahui waktu sholat. Kita tidak mungkin melihat matahari lagi kan, karena kita dihadapkan pada kesulitan sekarang ya. Bias cahaya. Yang kedua, falak dibutuhkan untuk mengetahui arah kiblat. Alhamdulillah ya, kita mengeluarkan dana cukup besar untuk merubah arah masjid ini. Bahkan dulu didukung oleh pendapat ustadz. Timur, barat itu semuanya boleh katanya. Al-kiblat bainal masyriq wal maghrib. Nah, itu pendapat yang salah, saudara. Tobat sih gitu. Nah, kalau pendapat Anda begitu ya pilot nurunin pesawatnya bingung lah. Wong antara nurunin ke gate 1, gate 2, gate 3 itu kan beda-beda. Ya, apakah di Halim, apa mau di Soekarno-Hatta, itu kan jarak dari udara medikit. Tapi kalau didatengin mah jauh. Jakarta Barat, Jakarta Timur, beda. Dikit kalau dari udara. Dia nggak mungkin nanya orang. Pilot nggak mungkin nanya orang di atas. Ya, itu semuanya pakai GPS. GPS itu dianggap maya. Nggak ada tapi ada. Kan garis bujur dan lintang mah nggak kelihatan kan? Kayak tambang begitu, gini, lintang nih gitu. Nah, bukan, nggak ada. Tapi ada. Nggak ada tapi ada. Tuh, ini kita terbukti nggak nyasar. Jadi tingkat errornya GPS itu paling, Anda bisa nih, contohnya nih, suka ada WA tuh, ya kita kan Sherlock, ya kan?
Sherlock. Jadi kan ada angkanya di situ tuh. Kemungkinan errornya. Tunggu dulu, jangan sembarangan Sherlock. Pertama Sherlock tuh kemungkinan errornya 100 meter. Nanti turun sampai sekecil-kecilnya. Contohnya tinggal 8 meter, Anda baru tek kirim. Ini 100 meter udah dikirim. Nyasar dia ke sono. Ya, Sherlock tuh ada yang dua, Sherlock live, ada Sherlock yang Anda berada di situ. Jangan Sherlock. Alamatnya di mana, Pak? Anda pakai Sherlock live. Tek. Setelah itu Anda mau ke Keramat, ya nanti jatuhnya ke Keramat. Karena dia ngikutin kita. Harus ngerti nih. Ini juga bagian dari falak. Nah, itu kedua ya. Jadi satu mengetahui waktu, yang kedua mengetahui arah kiblat, yang ketiga mengetahui tanggal awal bulan, yang keempat mengetahui gerhana bulan, kelima mengetahui gerhana matahari. Sampai dengan akhir tahun ini tidak ada gerhana. Sampai Desember, nanti ada gerhana di 2005. 2025. Di tahun 25 nanti ada gerhana. Ke depan, saya akan meneliti 2 tempat. Selama ini kan saya itu satu tempat saja Indonesia. Sekarang karena ada perbedaan ini, saya jadi harus menginput 2 tempat. Yaitu Saudi Arabia dan Indonesia. Untuk 1 Muharram, insya Allah muttafaqun alaih. Sepakat Arab Saudi dan Indonesia. Yaitu 7 Juli. 1 Muharram. 7 bulan 7. Kalau nggak salah nih, ntar saya salah lagi. Sekarang saya harus memberikan perhatian karena saudara-saudara udah minim. Yang fokus ke sini minim. Kadang-kadang malah orang Islam nggak ngerti nama bulan. Taunya Januari, Februari. Iya. Muharram. Saya sekarang udah catat tiap bulan nih jadinya. Tahun 1446. Kita insya Allah akan ganti tahun sebentar lagi. Muharram, ya, akhir tahun itu tanggal 6 bulan 7, Sabtu tanggal 6 bulan 7 jam 1.59. Nah, itu di Indonesia. Ya, di Arab Saudi jam 5.59. Karena jarak kita dengan sana kan 4 jam, ya kan? Pada Sabtu 6 Juli, 6 bulan Juli, di Indonesia, bulan terbenam jam 18.17. Matahari terbenam 17.54. Salah satu syarat bulan masuk adalah bulannya telat. Nah, ini telatnya 23 menit di Indonesia. Ya, sehingga memenuhi syarat nih, besoknya langsung tanggal 1. Ini kan tanggal 6 bulan Juli. Karena bulannya telat, memenuhi syarat untuk jadi tanggal 1. Untuk kasus Muharram, Arab Saudi, ya, matahari bulan terbenam 1951. Matahari terbenam 1907. Nah, jadi selisih malah lebih lebar, 44 menit. Lebih masuk lagi. Ya, karena bulan itu terbit dari barat, kalau matahari dari timur. Untuk Safar, nah, kan setelah Muharram Safar, Indonesia dan Arab Saudi akan berbeda. Nah, ini saya sekarang hisap dua-duanya nih, gara-gara kemarin. Ya. Di Indonesia, pada Ahad 4 Agustus, min 1 menit. Nggak bisa ditanggalin. Ya, dipastikan Muhammadiyah juga nggak akan nanggalin. Sofarnya. Tapi di Arab Saudi, pada 4 Agustus, hari Ahad, plus 16 menit. Memenuhi syarat. Sehingga Arab Saudi, bulan sofarnya
akan duluan. Tapi safar kan nggak ada kaitan dengan ibadat kan? Ya kan? Ada kaitan dengan ibadat kalau talak. Saya talak kamu bulan safar. Nah, itu masuk Arab Saudi duluan. Rebo wakasan paling. Nah itu. Waktu-waktu sudah ngerti ya, saya sampaikan itu. Jadi sangat akurat saudara. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini satu bukti bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Sebab kalau dilihat dari Muhammad hamba Allah, hanya Muhammadnya saja, sekolahnya di mana dia bisa ngitung-ngitung begitu? Nggak mungkin. Sekolah juga enggak. Sampai mengerti nih ilmu tentang pergerakan ya benda langit. Waktu Isya itu berbeda dengan waktu biasa. Kalau zuhur kan habisnya masuk asar. Asar masuk maghrib. Maghrib masuk Isya. Kalau Isya bukan subuh. Tapi pertengahan antara asar dan Isya dan subuh. Diperkirakan jam 12 malam. Nisful lail. Kalau bahasa falaknya itu tengah malam. Kata Syekh Utsaimin ini sekitar jam 12. Wayanya tidur. Wayanya mereka berangkat tidur, kira-kira udah nggak ngobrol lagi jam berapa tuh? Biasanya orang udah nggak ngobrol lagi. Naik ke pembaringan jam berapa? Nah disitulah waktu utama. Jadi sekitar antara 9 dan 10. Sekitar itu. Tapi itu kan bikin ya afdol sih afdol, tapi waduh, mandem malasnya gitu. Iya ada tamu. Jadi makanya afdol sih afdol kalau bisa jam segitu, tapi karena nggak bisa, sulit, ya sudah. Isyanya di awal waktu, bagusnya akhir waktu. Setiap sholat bagusnya awal waktu kecuali Isya. Kalau Isya bagusnya akhir waktu. Sebelum tidur. Jadi nanti begitu bangun tidur, sholat lagi. Menjelang tidur, sholat. Bangun tidur, sholat. Jadi ingat-ingat gitu. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, menaburi berkah hidup mereka, serta mentakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.